Namun demikian, kita berikan dulu kesempatan kepada Saudara Rinal Zahrial Nasution sebagai pendamping utama. Ada Saudara Rinal? Ada Bang? Ya, silakan Rinal. Baik, saya Rinal Zahrial Nasution sebagai pendamping pertama ingin mengucapkan kait dengan Saudara Jordan di sana pernah nggak kejadian sungainya lalu pada saat itu bagaimana masyarakat melakukan aktivitas MCK jika terjadi hal yang demikian? Terima kasih. Boleh diulang ya? Pernah tidak sungai yang ada di sana itu surut atau kering? Nah, kalau pernah, pernah kemudian masyarakat melakukan aktivitas MCK yang mereka itu sebetulnya tergantung. Belum EJJ ini kan? Belum kan? Seminar hasil ya. Jadi apa namanya, topik Saudara Jordan ini cukup menarik sebenarnya dari sisi ekologi dan juga dari aspek-aspek lain tentunya, tapi tentu juga tentang khususnya tentang perilaku masyarakat setempat tentang air. Banyak paparan tadi yang saya lihat gantung, Jordan. Iya Pak. Tapi itu mungkin juga setelah saya lihat skripsimu, memang kamu tidak fokus, ya. Artinya penulisannya masih kurang sistematis, ya. Kan kalau kita lihat judul skripsimu, udah benar, perilaku masyarakat dalam pemanfaatan air. Tapi begitu kita masuk ke isi atau daftar isi, itu kamu masih campur aduk, ya, campur aduk. Iya. Campur aduk. Misalnya kamu kan ada 4 perumusan masalah, ya, masalah yang kamu akan teliti. Masalah pertama dan keempat itu belum terangkum di dalamnya. Itu pertama, kalau saya lihat, ya. Jadi kalau kamu tidak punya data tentang itu, lebih bagus misalnya fokus saja kamu kepada perilakunya. Karena pengetahuan masyarakat tentang air itu kamu tidak banyak bicara di situ, di skripsimu. Jadi masalah nomor 2, 3, 4 fokus saja ke situ. Karena judulmu pun udah fokus kepada perilaku kan? Iya Pak. Nah, jadi perilaku itu ya itu tadi yang 2, 3, 4 itu, ya. Cuman iya, sistematika penulisannya di sini kamu tidak belum rinci menjelaskannya. Misalnya tentang sumber air. Tadi secara lisan kamu katakan sumber air di sana itu ada dari sungai, ya kan? Kamu gambarkan dulu bagaimana sungainya, sungai itu dimanfaatkan, kan gitu kan? Iya Pak. Sungai, berapa sungai di sana ada? 1 sungai Pak langsung. Oke, nggak masalah. Sungai apa namanya? Itulah kamu gambarkan dulu bagaimana kondisi ekosistem sungai itu sendiri, ya. Bagaimana ya, itu, kemudian untuk apa saja sungai itu dimanfaatkan. Karena tadi kamu menjelaskan sungai itu dimanfaatkan juga untuk pertanian, kan gitu kan? Dimanfaatkan juga untuk lubuk larangan. Lubuk larangan bisa kamu baca tulisan Pak Jul Lubis, ya kan? Iya Pak. Sehingga nggak gantung penjelasan kamu. Kemudian sungai itu juga tadi digunakan untuk pertanian, saya dengar. Iya Pak, ada juga untuk pertanian. Nah, untuk pertanian untuk apa saja? Tadi kamu hanya baru menyatakan untuk menyiram tanaman. Ada nggak irigasi di sana?
Ada nggak? Ada Pak, irigasi Pak. Ya udah, itu kamu jelaskan bahwa Sungai Batanghari digunakan untuk tanaman palawija. Tadi yang kau bilang untuk semprot-semprot itu kan, pestisida kan? Ngerti? Itu kamu tuntaskan, jelaskan dulu bagaimana kondisi sungai itu sendiri, ya. Pertama, kemudian ada juga tadi sumur bor. Jadi itu subjudul. Jadi kalau saya melalui pembimbing mungkin menyarankan bab 3 itu fokus dulu, yaitu sumber air bagi masyarakat. Jadi satu tadi sungai, subjudulnya Sungai Batanghari. Kemudian ada juga sumur. Kalau nggak salah ada juga pancuran. Bagaimana pancuran itu? Pancuran itu maksudnya gimana? Pancuran ini kan bisa dari mata air atau apa maksudnya? Pancuran itu Pak adalah sumber air yang disediakan oleh kelurahan yang berasal dari mata air ya Pak. Nah itu kamu narasikan bagaimana itu bisa disediakan oleh kelurahan. Yang menyediakan itu siapa? Pemerintah, LSM dan lain sebagainya. Itu tuntaskan dalam satu subbab. Sehingga nanti berikutnya kamu udah lebih jelas dalam melihat sisi pemanfaatan. Jadi bab 4 ini udah benar, tapi pemanfaatan ini kok langsung aspek sosial penggunaan air. Pemanfaatannya untuk apa? Pertama, untuk mata pencaharian. Misalnya, Sungai Batanghari tadi digunakan untuk mandi, cuci, kakus. Kemudian untuk air bersih juga. Iya Pak. Itu kamu narasikan semua di situ. Itu masih Batanghari, ya kan? Kemudian bagaimana dengan sumur bor tadi? Itu juga kamu jelaskan tuh apa sumur bor itu. Karena tadi kayaknya tidak connect. Kamu bilang enggan menggunakan kamar mandi. Ya, berarti ini kamu jelaskan di bab sebelumnya bahwa orang sana tidak memiliki WC atau kamar mandi di rumah misalnya, atau sebagian besar, sebagian kecil. Itu kamu jelaskan di bab 2 dulu, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat. Terutama tentu kalau menyangkut air tentu MCK kan? Iya Pak. Nah, itu di bab 2 ya. Jadi Pak Nurman, Ya, itu yang belum saya lihat. Air hujan dimanfaatkan nggak? manfaatkan Pak. Nah, itu Ditampung. air hujan itu kamu narasikan dulu. Air hujan itu bagaimana? Bagaimana itu bisa menjadi sumber? Ya. Iya Pak. Jadi itu satu subjudul karena kamu fokus ke air dan perilaku. Jadi perilaku itu awali dari sumber, baru kamu bicara juga bab berikutnya. Ini bab 4 ini pemanfaatan. Jadi jangan Sungai Batang Natal aja di sini. Kan kamu bicara air. Tadi kamu jawab teman-teman kamu bahwa air itu yang digunakan tidak hanya dari batang Natal. Iya kan? Iya Pak. Nah, tapi di sini kamu jelaskan, misalnya pemanfaatan Sungai Batang Natal sebagai sumber air bersih, sebagai MCK dan sumber air minum, misalnya gitu kan, subjudul pertama. Kemudian sebagai menunjang pertanian, misalnya di situ ada irigasi, ada untuk lubuk larangan, ya kan? Situ kan menjelaskan. Kemudian kamu tadi ya katakan juga sebagai penambangan pasir. Itu kan harus kamu, itulah dimanfaatkan sungai. Jangan kamu bicara tentang tidak ada benefitnya untuk masyarakat. Itu bukan urusanmu. Itulah yang kamu nanti kemudian simpulkan bahwa tambang pasir itu hanya dimiliki oleh cukong-cukong, malah tidak memiliki izin. Jangan kamu salah. Udah kamu cek belum ke dinas di sana, perairan di sana, ya? Nggak boleh kamu katakan tidak punya izin kalau hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja.
Karena izin itu kan kadang-kadang secara umum masyarakat tidak tahu, tidak paham. Tapi kalau udah kamu cek bahwa penambang pasir itu tidak ada, biasanya ada datanya di dinas terkait. Ya. Iya. Jadi jangan gampang, artinya kita boleh-boleh aja membela masyarakat, tapi jangan seenak udel kita menyatakan ini tidak benar hanya dikatakan oleh masyarakat yang tidak punya tambang, atau minimal kamu cari penambang pasirnya. Itu Pak, kemarin Pak. Nah, Itu Pak, dari kelurahan Pak. iya, Di kelurahan itu harus jelas. Itu nggak boleh, nanti menjadi masalah bagi penambang pasir dan juga kamu sendiri terlalu gampang menjas gitu kan. Itu Iya, Pak. ya. Jadi kalau saya menyarankan sumber air Sumber air Pak. itu bab 3. Karena itu dulu paling penting. Sumber airnya tadi itu batanghari, kemudian air hujan, pancuran, kemudian apa lagi tadi? Sumur bor. Ya, saya nggak mendapat gambaran apa-apa tentang sumur bor. Kemudian kondisi ekosistem batanghari pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu kamu narasikan. Misalnya sampai kepada seperti bilang Pak Nurman tadi, masalah ekologi, ya. Misalnya bagaimana kondisi airnya, apakah keruh, berbau dan lain sebagainya, apa masih jernih, ya? Atau bagaimana? Kemudian baru nanti di bab berikutnya kamu katakan bagaimana Sungai Batanghari itu dimanfaatkan. Kemudian di bab 4 itu tentu nanti kamu gabung semua. Sungai itu dimanfaatkan untuk air bersih, MCK, untuk aspek pertanian, aspek apa lagi misalnya, ya. Itu yang saya apakan. Jadi saya sarankan ini kamu bikin bab satu tambahan khusus tentang apa namanya, masalahmu yang keempat terakhir itu nggak ada di daftar isimu pun tak ada. Coba kau lihat apanya. Bagaimana mereka apa namanya, memelihara air, ya kan? Apa yang dilakukannya? Kita tahu Lubuk Larangan itu jelas baik secara ekosistem. Kalau kamu baca tulisan Pak Jul, Lubuk Larangan itu kan bisa mempertahankan ekosistem sungai. Iya Pak. Karena tidak diganggu selama setahun sehingga biota dan abiota di sana terjaga. Ya, berapa lubuk larangan yang dimiliki di lokasi penelitianmu itu? Hanya satu Pak dimiliki. Ya nggak apa-apa. Tadi kan menarik kamu katakan walaupun satu itu bisa di kesimpulan malah kamu katakan, tapi narasinya nggak ada di depan. Bagaimana kamu bisa membuat kesimpulan sementara narasi lubuk larangannya kamu tidak jelaskan dulu di depan, ya? Jadi lubuk larangan itu suatu hal yang penting kamu narasikan secara detail sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa hasil dari lubuk larangan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan kelurahan, ya. Itu pun nggak boleh hanya kata-kata. Buktinya apa? Berapa kas mereka dari sana? Apa yang dibangun dari lubuk larangan itu? Baru betul bermanfaat. Nggak boleh hanya kata-kata. Kan kamu katakan tadi untuk masyarakat kan? Untuk kelurahan. Apa yang dilakukan? Pembangunan masjid. Iya, itu kamu katakan. Masjid ini dibangun, sebagian dananya dibangun dari hasil lubuk larangan pada tahun sekian dalam renovasi juga lubuk larangan menyumbang di sana. Iya Pak. Sumbangannya 1 juta, gitu baru data. Nggak boleh hanya statement. Statement itu harus ada datanya, ya. Iya Pak. Oke. Jadi itu yang saya sarankan. Kemudian di bab, saya pikir perlu kamu tambah satu bab 5 baru nanti kesimpulan, yaitu masalah yang kelima itu belum ada itu. Masalah kelimamu ini kan apa? Ya. Bagaimana upaya masyarakat untuk menjaga ketersediaan air? Dengan bahasa lain, bagaimana upaya masyarakat untuk menjaga ekosistem air? Ya,
Iya, Pak. Nanti bisa kamu simpulkan salah satu caranya mereka sangat patuh kepada kearifan lokal atau modal sosial yang disebut dengan lubuk larangan. Kenapa bisa? Karena lubuk larangan terbukti sangat baik dalam rangka keseimbangan ekosistem. Itu kamu seperti yang dikatakan Jul, bisa kamu kutipan Pak Jul di situ, ya. Sehingga betul itu bahwa itu sangat karena bukan kamu aja, bukan hanya Jul yang meneliti, itu banyak yang meneliti. Sehingga kita bisa menyimpulkan lubuk larangan ini sangat baik dalam rangka keseimbangan ekosistem, ya. Jadi ini kan sebenarnya ada di sini beberapa kondisi prasarana pemanfaatan pada tempat ibadah. Sebenarnya bukan di situ intinya. Intinya bagaimana air dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya sebagai sarana ibadah, ya kan? Tentu kalau sholat 5 waktu kan pasti menggunakan air. Gunakan air, Pak. Jangan salah, air untuk ibadah itu harus biasanya ya Pak Norman harus steril kan? Jadi kalau sungainya memang bersih ya bisa saja digunakan. Atau apakah untuk sarana ibadah khusus digunakan misalnya dari sumber air pancuran atau air ini? Karena dianggap Sungai Batanghari tidak ideal untuk ibadah. Masjid tanpa air kayaknya nonsen kan? Di mana-mana masjid itu airnya harus ada. Karena banyak orang sembahyang 5 waktu di sana kan? Dari sana, Pak, apa? Udah dibangun kamar mandi ya, Pak, sama kelurahan. Iya, sumber airnya dari mana? Saya masuk dialirkan sama dengan kayak pancuran itu dia, Pak, dialirkan dia ke masjid. Iya, berarti kamu jelaskan. Tadi pancuran kamu katakan kan dari mata air. Iya, Pak. Ya itu kamu jelaskan. Untuk ibadah itu air yang digunakan tidak dari Sungai Batanghari, tapi digunakan dari pancuran yang sumbernya dari mata air atau sumbernya dari sumur bor. Ya. Iya, Pak. Sampai. Karena pengetahuan umum kita tahu bahwa untuk sholat itu nggak bisa sembarangan air digunakan untuk mengambil air wudhu kan? Iya, Pak. Nah, jadi itu yang saya lihat. Jadi judul kamu kan perilaku, kok subjudul pula perilaku. Yaitu tadi pemanfaatan itu termasuk perilaku. Kemudian bagaimana mereka memelihara sungai itu perilaku. Sehingga saya sarankan judulnya di bab 3 itu sumber air. Atau kalau kamu mau gabungkan boleh, sumber dan pemanfaatan air. Itu judul bab 3. Ya, baru masuk subjudul sumber air itu Sungai Batanghari. Jangan ragu-ragu. Ini pengertian air bersih pula. Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ini sebenarnya mata belakang perilaku masyarakat itu di bab kalau itu sebenarnya masuk di kategori kesimpulan itu. Apa yang kamu apakan di sini. Tapi sebagian besar ada juga di kamu titip-titipkan, tapi tidak tuntas. Udah? Jadi kamu tuntaskan dulu penjelasan tentang Sungai Batang Air. Udah? Batang Natal. Batang Natal. Batang air, Batang Natal, saya gak hafal. Kemudian sumur, pancur, air hujan. Kau bilang air hujan juga ada. Berarti ya kalau kamu nggak ada data sekunder, minimal kamu bisa memberikan semacam narasi bahwa sekitar 10% dari masyarakat kelurahan ini menggunakan untuk air itu dari sumber air hujan. Kemudian bagaimana sumber air hujan itu ditampung? Bagaimana sumber air hujan ditampung? Ditampung pakai ember. Ember apa bak-bak besar? Pakai ember. Pak. Ember. Udah kocek ke rumah-rumah. Biasanya kalau di daerah-daerah yang jarang air, mereka punya bak-bak besar di rumahnya, sehingga itu juga merupakan sumber kuman. Karena kadang-kadang malas orang itu membersihkan, kemudian bertumpuk-tumpuk di situ, ya. Iya, Pak. Iya, jadi itu, sistematika skripsimu ini kayaknya perlu kamu
bongkar dan reposisi. Sehingga saya nggak merubah judul kamu. Tapi ngapain kamu repot-repot tentang bagaimana pengetahuan masyarakat? Kamu sendiri nggak menjelaskan itu. Hanya ini aja, pengertian air bersih. Iya kan? Jadi kamu fokus saja kepada perilaku. Perilaku itu berarti bagaimana mereka memanfaatkan dan bagaimana mereka memelihara air. Memelihara air itu identik juga dengan memelihara ekosistem. Karena kau bicara tentang sungai, ya. Kemudian sumur bor itu kan bisa merusak lapisan tanah. Kamu tahu nggak, Jakarta setiap tahun turun sekitar 20 cm karena merajalelanya sumur bor. Kemudian air laut masuk ke daratan. Itu juga merusak ekosistem, ya. Kau kan belajar antropologi ekologi kan? Belajar. Nah, kemudian ada tadi saya pertama kamu bicara tentang apa tadi itu? Sebenarnya yang kamu maksudkan di situ bukan merusak ekologi, merusak ekosistem. Tadi kalimat pertamamu tadi merusak ekologi. Ekologi itu beda dengan ekosistem. Ekologi itu apa? Tahu ke ekologi? Tadi yang pertama, kalimat pertamamu itu. Ini Pak. Nah, saya dengar tadi. Terjadi kerusakan ekologi. Mana bisa? Ekologi itu kan ilmu lingkungan. Tapi kalau kerusakan lingkungan bisa, kerusakan ekosistem bisa, ya. Jadi bukan kerusakan ekologi. Ngawur itu, ya. Iya. Itu yang secara umum, karena saya nggak bisa menunjukkan mana saja yang kamu kena kita online, ya. Jadi itu Pak Nurman yang bisa saya kasih masukan. Jadi fokus saja dia ke masalah 2, 3, 4. Yang satunya dihilangkan aja biar dia lebih gampang. Kemudian di metodologimu memang nggak jelas. Kalau di metodologi, apa yang kamu observasi harus real. Observasi itu kan menggunakan apa observasi? Interview. Hah? Interview guide. Observasi kok interview guide? Observasi. Apa yang kamu pakai kalau kamu mau observasi? Observasi, Pak. Membawa interview guide, Pak. Buat Ya, tanya. itu bukan observasi. Yang kamu gunakan observasi ini. Ini. Tahu apa ini? Mata, telinga, ini. Oh iya, Pak. Kamu rasakan, ya. Mungkin kamu pegang itu air keruh. Kamu katakan airnya keruh. Kemudian kau cium, kau rasakan bau. Sehingga bisa kita katakan sungainya berbau, misalnya gitu. Mungkin di sana enggak. Misalnya kalau kamu ke Sungai Deni, kalau kamu menggunakan observasi, bukan membawa interview guide, itu salah. Interview guide itu apa artinya? Apa terjemahan interview guide? Interview. Pertanyaan peneliti. Salah, bukan pertanyaan penelitian. Guide itu apa artinya? Petunjuk, wawancara, bukan pertanyaan. Jadi sehingga interview guide itu tidak harus pertanyaan, tapi bisa dia berupa pernyataan-pernyataan yang perlu kita teliti dan dalami di lapangan untuk fokus kepada penelitian kita, jangan kemana-mana gitu kan, ya. Kalau pertanyaan penelitian itu adalah question, apa namanya, bisa lah, apa namanya itu, daftar pertanyaan. Jadi bukan daftar pertanyaan, ya, tapi interview guide, petunjuk wawancara. Wawancara, Pak. Iya, itu artinya, ya. Jadi jangan kau bilang daftar pertanyaan. Nah, kalau daftar pertanyaan nanti dangkal itu penelitianmu, karena itu biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kalau daftar pertanyaan, kamu udah bikin jawaban, ya. Yang menjawab daftar pertanyaan siapa?
sama Bu Rosnawat sama Bu Mata. Bukan. Iya Pak. Responden. Itu menjawab. Hah? Halo? Makin asik. Iya Pak. Makin bingung dia kuliah. Kalau yang menjawab interview guide adalah informan, ya. Iya Pak. Oke, jadi itu. Jadi saya lihat informanmu harus kau tambah. Karena harus ada dari unsur pemerintah. Karena menyangkut penambangan pasir. Oke. Kemudian harus ada orang yang menggunakan air itu untuk pengairan. Kan kau bilang ada pengairan sawah. Harus ada informanmu yang menggunakan itu untuk segalanya, untuk mandi, cuci, air bersih, ya. Harus ada informanmu dari tokoh agama, misalnya ustadz atau apa. Jadi nggak bisa kamu hanya menebak-nebak. Penggunaan air bersih di tempat ibadah itu dari ini. Jangan-jangan enggak, ya. Jadi nggak boleh kabar-kabar burung, karena ini penelitian, ya. Jadi buktikan itu. Informan saya 20 orang, terdiri dari 3 petani, 2 dari pemerintah, 3 dari ibu-ibu yang menggunakan air untuk MCK dan lain sebagainya, ya. Iya Pak. Nggak boleh menebak-nebak. Ini kena deskripsi, harus pasti-pasti. Nggak usah ragu-ragu. Bukan soal jumlah, tapi keterwakilan. Kemudian harus ada dari pengurus Lubuk Larangan. Lubuk Larangan itu kan punya pengurus. Tahu nggak kau itu? Tahu Pak, ada pengurus. Nah itu, informanmu harus terwakili juga di situ. Jadi apapun ceritanya, kampungmu di sana kan? Dalam kondisi panggang gitu. Hah? Daerah Simenuk. Ya dekat-dekat situ lah itu. Iya Pak. Iya, jadi kamu harus ke lapangan lagi untuk mencari informan, sehingga kamu tidak menebak-nebak, tapi statement kamu didukung oleh data-data. Iya. Ya, ingat. Jadi yang kamu teliti perilaku lebih konkret sebenarnya. Karena perilaku itu menyangkut tindakan kan? Oke? Oke Pak. Jelas? Perbaiki. Nanti kalau nggak jelas, selain sama Pak Nurman, kamu bisa chatting saya melalui WA atau apa ya. Kadang-kadang kan kamu nggak ngerti juga apa yang saya katakan, apalagi saya pun jangan-jangan nggak kalian dengar saya ngomong. Dengar? Dengar Pak Nurman? Kedengaran? Oh, jelas? Jelas. Kok banyak kali ubanmu itu? Banyak ubanmu selama kita nggak jumpa. Kan dunia hitam. Iya, aku tutup biar nggak nampak kalian ubanku, biar ganteng aku kelihatan. Oke, mungkin itu aja Pak Nurman. Tentu soal penulisan kamu harus perbaiki, banyak yang salah ya. Saya biasanya nggak respect ke sana, karena itu saya anggap tugas kamu, ya. Iya. Penulisan, jadi substansinya yang saya mau clearkan ya. Iya Pak. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih kepada Ibu Nur, Pak Nurman, Jordan, siapa lagi yang ada di situ tadi, adik-adik semua. Ya, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sehat Pak.